Memasuki pertengahan Februari, sudah pasti PSSI beserta jajaran pelatih yang baru semakin serius untuk menyambut laga melawan Australia dan Bahrain. Dan seperti yang kita tahu, kalau tim pelatih udah melakukan pemantauan ke beberapa pemain. Yap, setelah memantau beberapa pemain abroad, jajaran pelatih kompak untuk memantau pemain di Liga 1. Ya, walaupun kita tahu kualitas Liga Indonesia secara umum itu gimana, tapi tetap aja ada pemain-pemain yang secara basic sangat bisa diberi kesempatan. Hal yang kemudian membuat Kluivert diprediksi akan segera membuat keputusan penting, termasuk mencoret beberapa nama yang dinilai nggak perform di klub. Itulah sebabnya semua ingin menunjukkan yang terbaik, termasuk Justin Hubner yang seolah memberi bukti jika dirinya sangat layak untuk diperhitungkan sebagai pemain inti timnas. Pun begitu dengan Elkan Bagot yang terus menunjukkan permainan konsisten di Blackpool. Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanza, dan Gerald Van den Berg sepertinya mulai menemukan kerangka tim yang tepat untuk menyambut laga di bulan Maret. Yap, setelah melakukan pemantauan kepada pemain-pemain abroad, seperti yang kita tahu kalau mereka sekarang sedang memantau kondisi di Liga 1. Walaupun kualitas Liga 1 masih banyak yang harus ditingkatkan. Paling enggak dari individu yang bermain, tetap ada pemain yang dianggap secara basic memiliki kualitas untuk masuk ke tim nasional. Nah, salah satu hal yang mungkin jarang atau nyaris nggak pernah kita lihat di era sebelumnya adalah kunjungan jajaran pelatih timnas ke klub Liga 1. Dan yang cukup menyita perhatian, tentu saja Kluivert dan kawan-kawan menyambangi klub Dewa United. Di sana kelihatan banget udah macam reunian, di mana semuanya tampak akrab serta saling nyambung komunikasinya satu sama lain. Nah, suka nggak suka, Dewa United emang layak dijadikan contoh bagi tim-tim Indonesia lainnya. Mulai dari manajemen hingga kualitas teknis di atas lapangan. Tim yang satu ini, Mimin akui keren. Lebih lanjut, tim pelatih sepertinya benar-benar notice kedua pemain Dewa yang notabene juga langganan timnas, Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya. Nah, khusus Egy, sejak benar-benar pulih dari cedera, pemain berjuluk Kelok 9 itu mampu menunjukkan permainan yang konsisten di bawah asuhan pelatih Jan Olde Rikring. 9 gol dan 3 assist musim ini membuat dirinya jadi pemain lokal tersubur yang mampu bersaing dengan deretan pemain asing di Liga 1. Nggak cuman itu, Egy juga sekarang bisa jadi pemain yang jauh lebih dewasa, yang mana itu kelihatan ketika dalam sebuah video, Egy seperti jadi pemimpin di tim yang suka memberikan motivasi ke pemain lain. Biasa. 5 menit pertama. Last 2 games, they score to us. Now, let's go. From 0 minute to 90 minutes. Let's go focus and together. Ayo. Step by step, easy. We play. Normal guys, normal. We can enjoy. Let's go. Ayo Dewa. Ingat defense. Remember defense. Lebih lanjut di laga versus Persija, Egy benar-benar termotivasi sehingga mampu tampil oke di depan jajaran pelatih timnas yang baru. Memang sebenarnya secara kualitas Egy masih sangat oke buat abroad, yang mana sang pemain pun juga mengatakan kalau dia masih ingin berkarir di luar negeri. Karena Egy tahu persaingan di tim nasional sangatlah ketat, terlebih usianya masih muda, sehingga masih banyak hal yang mesti ia kembangkan untuk jadi pesepak bola yang lebih baik. Kembali ke soal pelatih timnas, Kluivert diketahui akan segera melakukan gebrakan yang mungkin selama ini sangat langka di era pelatih sebelumnya, di mana ia sepertinya akan mempertimbangkan 2 nama untuk dicoret murni berdasarkan performa di klub, Rafael Struijk serta Nathan Chuaon.
bisa jadi adalah nama yang akan ditepikan sementara oleh Kluivert sampai keduanya bisa kembali membuktikan performa di klub. Sebab seperti yang kita tahu, kalau Rafa sejak balik dari Piala AFF, beneran udah nggak pernah dipakai lagi alias ya camat. Begitupun Nathan yang musim ini bahkan baru main 3 kali. Nah kalau mereka dicoret, siapa dong gantinya? Kan gitu. Untuk Rafa, besar kemungkinan Kluivert akan memainkan skema trio Ole, Ragnar, dan Eliano sebagai komponen utama. Namun mengingat Ragnar ini absen di laga versus Australia, bisa jadi Egy Maulana Fikri akan jadi pilihan utama di posisi wing kanan. Sedangkan Eliano digeser ke kiri, mengapit Ole sebagai ujung tombak. Lalu buat posisi Nathan, semisal Jairo belum clear di bulan Maret, di sana masih ada Ivar Jenner, Kambuaya, serta jangan lupakan juga Justin Hubner, yang di klubnya kini lebih sering main sebagai DM. Nah ngomongin Justin, ia sepertinya beneran ingin membuktikan kalau dia masih sangat layak untuk main di tim inti. Terbaru, dalam cuplikan video latihan tim senior Wolf, Justin terlihat mulai ikut latihan bareng. Dan gak lama setelah itu, Justin kembali didapuk jadi kapten tim Wolf U21 saat bersua Rochdale di National League. Nah di laga tersebut, Justin turut menyumbangkan 1 gol serta ikutan cetak gol di babak adu penalti untuk membawa timnya menang. Mantap Justin. Mimin percaya kamu ini pemain potensial. Gak apa-apa kamu mau ngapain aja di luar lapangan. Asal pas pertandingan kamu tanggung jawab dengan menunjukkan performa yang maksimal. Kalau udah gitu pasti haters akan diem tanpa kamu harus jabanin satu-satu mereka. Di sisi lain ada Elkan Bagot nih yang kembali main bagus saat Blackpool main 0-0 melawan Rotherham. Yap, sejak pulih dari cedera, Elkan benar-benar mampu menunjukkan performa yang solid dan itu berpengaruh ke performa timnya yang belum terkalahkan sejak Elkan balik. Tentu saja melihat performa Elkan yang kayak gini, peluang baginya buat kembali ke timnas sangat terbuka. Walaupun kita tahu posisi bek tengah di tim persaingannya sangat ketat. Karena di sana terdapat nama-nama seperti Jesus, Michel Kers, Rizky Ridho, Jordi Amat, hingga Justin Hubner. Sementara itu melihat gimana perkembangan yang ada plus gebrakan yang mungkin dilakukan Kluivert membuat media Belanda cukup terkejut apabila semua itu beneran dilakukan. Sebab mengganti pemain yang selama ini jadi langganan di waktu yang benar-benar mepet pastilah akan menimbulkan resiko besar. Yap, musuh terbesar tim pelatih yang baru sejatinya adalah waktu. Karena mereka hanya akan bertemu pemain dalam waktu singkat di TC sebelum akhirnya tempur melawan Aussie dan Bahrain. Jelas nggak ada yang namanya eksperimen mengingat 2 laga itu sifatnya must win. Dan jika sampai amit-amit hasilnya minor, media Belanda Football Premier memprediksi ujaran kebencian kepada Kluivert sebagai pelatih kepala maka akan luar biasa besar. Sebab sebelum ini pun media tersebut beneran menyoroti hujatan fans kepada Kluivert bahkan ketika ia masih dirumorkan jadi pelatih timnas yang baru. Penunjukan Patrick Kluivert yang akan datang sebagai pelatih nasional Indonesia disambut dengan banyak skeptisme di negara Asia. Sudah banyak kritik di media sosial. Di Indonesia yang gila sepak bola, berita tentang Kluivert menghantam seperti bom, tapi tidak dalam arti kata positif. Dalam reaksi terhadap postingan Instagram Football Premier, reaksi negatif menghujani. Penunjukan tersebut dipandang sebagai sebuah langkah mundur dan masa lalu pribadi Kluivert seringkali terguncang. Tulis Football Premier ketika membahas rumor penunjukan Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia Januari lalu. Ya, meskipun masih ada yang ragu kalau timnas Indonesia bakal on form di Maret nanti, namun menurut pelatih Dewa, Jan-Ole Rekering, timnas Indonesia sangat punya peluang untuk menang, di mana ia mendoakan kalau tim Garuda bisa lolos ke Piala Dunia, dan ia yakin tim pelatih yang baru bisa membentuk skuad terbaik. Terlebih khusus Patrick Kluivert, Rekering cukup mengenalnya secara pribadi, lantaran Kluivert bagaimanapun juga merupakan mantan anak asuhnya di tim muda Ajax Amsterdam dulu. Itulah kenapa mereka cukup akrab sambil sesekali bergurau dengan bahasa Belanda. For example, Kluivert, I know when he was 19 years. I also spent 11 years in Ajax, so we also met
I will support whatever I can. I hope that national team will qualify. Bahrain, then we play China, then we play Japan. Japan is very easy. And I don't comment on anything. I will support. Yap, terlepas dari apapun, pada akhirnya kita harus mendukung penuh tim pelatih yang baru. Semisal nanti ada pemain Liga 1 yang nongol di starting line up, ya udah berarti di mata mereka itu adalah keputusan terbaik. Dan mungkin Egy adalah pemain yang bisa menembus posisi inti, terutama di laga versus Australia nanti. Hal itu lantaran murni karena ia sedang on fire musim ini. Namun di luar dari semua itu, ketimbang sibuk nyari celah buat cari keburukan orang lain, mendingan doa dan dukung aja kan malah enak. Iya loh asli, hidup cuma sekali kok isinya dengki mulu, kan repot. Untung kagak, dosa iya. Dan yang dijulitin masih bisa makan enak serta bobok nyenyak. Lah ente-ente yang julit. Hadeh. So tetap semangat dan sukses selalu. Semoga di Februari ini ada kabar bagus lainnya, terutama soal tambahan kekuatan. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.